masyarakat bahwasanya kita sering mendengar kata kuman. Bahkan orang tua kita dulu sering berkata bahwasanya jangan makan sembarangan, nanti kamu kena kuman. Jangan bermain sembarangan, nanti kamu kena kuman. Sementara kuman yang kita tahu adalah mikroorganisme atau jasad ranik yang dapat menyebabkan atau menyebarkan bibit penyakit ataupun patogen. Jika kamu suka video ini, jangan lupa beri like dan subscribe. Jangan lupa tanda lonceng. Mikroorganisme itu kita sudah pelajari bahwasanya mikroorganisme boleh seperti virus, bakteri, jamur, protozoa, bahkan nanti jenis cacing tertentu. Nah, kita gunakanlah bahasa mikroorganisme ini yang tepat, karena kenapa? Akan mempermudah orang ya untuk mengetahui penyakit tertentu. Misalkan kalau penggunaan bahasa kita tepat menggunakan penyakit nama bakteri, berarti nanti keluarga itu ataupun orang yang mendengar itu bisa mengonsumsi antibiotik. Sementara kalau bahasa kita nanti menggunakan bahasa penyakit virus, berarti tidak bisa mengonsumsi antibiotik, atau antibiotik itu hanya sebatas perlindungan sekunder bagi dia. Bakteri berasal dari bahasa Yunani yaitu bakterion yang artinya tongkat ataupun batang. Nah, bakteri ini adalah mikroorganisme yang prokaryotik dan tidak berklorofil. Ciri dari bakteri yang pertama bahwasanya dinding selnya terbuat dari peptidogligan. Peptidogligan ini merupakan tiruan dari jenis polisakarida atau karbohidrat tertentu dengan protein tertentu seperti asam amino tertentu yang nantinya akan membentuk peptidogligan. Ciri yang kedua bahwasanya bakteri itu bersifat uniseluler atau bersensatu, kemudian dia tidak memiliki membran inti ataupun disebut organisme prokaryotik. Habitat dari bakteri itu kosmopolitan, artinya hidup di mana saja. Boleh hidup di air kotor, atau bahkan di air bersih, ataupun bisa hidup di tanah, ataupun bisa hidup di tempat-tempat lembab, bahkan ada yang hidup di dalam darah. Ciri bakteri berikutnya yaitu bahwasanya bakteri itu umumnya memiliki alat gerak yang disebut sebagai flagel. Dan bakteri ini bisa membentuk pelindung tubuh pada saat kondisi kurang menguntungkan. Misalkan terlalu panas atau terlalu banyak cairan, nanti dia akan membentuk endospora. Bakteri memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil atau tampak mikroskopis, hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Umumnya diameter bakteri itu sekitar 0,5 hingga 1 mikrometer dan panjangnya mencapai 1 hingga 20 mikrometer. Bakteri umumnya tidak memiliki klorofil, sehingga dia nanti mendapatkan makanan dengan cara menyerap yang ada di sekelilingnya atau dengan cara kemosintesis. Bakteri hidupnya soliter atau menyendiri ataupun berkoloni atau hidup berkelompok-kelompok. Ciri berikut, bentuk bakteri itu bervariasi. Ada yang bulat, batang, spiral atau bentuk pegas. Struktur tubuh bakteri dari luar ke dalam berupa flagel, pili, kapsul, membran sel, dinding sel, dan protoplas. Adapun struktur bakteri berdasarkan fungsinya ada dua. Yang pertama struktur dasar. Umumnya dimiliki hampir semua jenis bakteri seperti dinding sel, membran sel, sitoplasma, ribosom, DNA, dan granula penyimpanan. Yang kedua struktur tambahan. Bahwasanya struktur ini dimiliki oleh bakteri tertentu seperti kapsul, flagel, pilus, fimbria, klorosom, vakuola gas, dan endospora. Yang pertama, flagel atau flagellum. Flagel berperan untuk alat pergerakannya. Bahwasanya kalau disebut flagel berarti alat geraknya tunggal. Kalau disebut flagellum berarti flagelnya lebih dari satu. Kedua, ada namanya pili. Pili ini tonjolan-tonjolan seperti flagel, tapi bentuknya lebih pendek dari flagel. Bahwasanya pili ini nanti fungsinya untuk pelekatan tubuhnya ke bakteri yang lain, sekaligus juga alat reproduksi secara aseksual. Yang ketiga, kapsul. Beberapa jenis bakteri memiliki selaput lendir yang padat dan tebal yang nantinya akan membentuk kapsul. Bahwasanya karena adanya selaput lendir tersebut membuat permukaan bakteri itu tampak licin. Adapun fungsi kapsul bagi bakteri yang pertama sebagai alat perlindungan dan pertahanan tubuh, mencegah kekeringan, alat pelekat pada sel inang, sumber makanan bagi bakteri, serta berhubungan dengan virulensi bakteri.
Yang keempat, membran sel. Membran sel memiliki sifat selektif permeabel atau semi permeabel yang berfungsi untuk mencegah atau mengatur masuknya zat asing ke dalam tubuhnya. Bahwasanya penonjolan membran sel ke arah sitoplasma nanti akan membentuk mesosom. Mesosom ini fungsinya sebagai penghasil energi dan untuk membentuk atau memperbaiki dinding sel yang baru. Yang kelima, dinding sel. Dinding sel itu terbuat dari peptidogligan dan nantinya dinding sel ini berdasarkan ketebalannya dibuat menjadi bakteri gram negatif dan bakteri gram positif. Teknik pewarnaan gram tersebut itu dilakukan atau dikembangkan oleh Christian Gram. Ekstra kromosomal atau DNA di luar kromosom yang dapat memperbanyak diri secara otonom dan bisa ditemukan pada sel hidup.